Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Oke, di video yang sebelumnya itu aku membahas tentang tes ovulasi ya. Di video kali ini aku mau ngebahas apa aja pertanyaan-pertanyaan yang sering kalian tanyakan tentang tes ovulasi. Oke ya, untuk pertanyaan yang pertama yang paling sering ditanyakan adalah, Kak, kapan kita bisa mulai pakai tes ovulasi? Kita bisa mulai pakai tes ovulasi itu pada saat masa subur ya. Masa subur itu berbeda-beda tergantung sama siklus head kalian ya. Siklus head itu ada beberapa macam, ada yang siklus pendek, normal, panjang, ada juga yang tidak teratur. Untuk siklus head yang pendek itu mulai masa suburnya hari ke-8 dari hari pertama haid, yang dihitung hari pertama haid atau hari pertama keluar darah. Ya, untuk siklus yang normal itu mulai masa suburnya hari ke-11 dari hari pertama haid. Ya, untuk siklus yang panjang itu mulai masa suburnya hari ke-17 dari hari pertama haid. Ya, untuk siklus yang tidak teratur itu mulai masa suburnya belum bisa dipastikan ya. Jadi ada cara khusus untuk menghitung masa subur bagi siklusnya yang tidak teratur ya. Jadi tes ovulasi itu dilakukan pada saat masa subur. Masa subur itu biasanya berlangsung selama 7 hari ya. 7 hari, 3 hari sebelum puncak ovulasi dan 3 hari setelah puncak ovulasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah jam berapa kita ngetesnya? Jam untuk pakai tes ovulasi adalah antara jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Karena pada jam-jam tersebut hormon LH pada tubuh kita itu sedang meningkat. Ya, oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu, Kak, kalau misalkan sudah dapat garis 2 tebal, besoknya itu kita tes lagi atau enggak? Ketika sudah dapat garis 2 tebal, kalian sudah berhubungan, besoknya itu kalian coba tes 1 kali lagi. Kalau misalkan di tes sudah garis 2 samar, itu kalian stop ngetesnya. Karena apa? Karena yang namanya puncak ovulasi itu hanya 1 kali dalam siklus menstruasi kita atau 1 bulan sekali. Jadi akan sayang tamat tes ovulasinya. Kalau sudah dapat garis 2 tebal, itu nggak akan dapat garis 2 tebal lagi. Ya, paham ya? Jadi cukup tes dapat garis 2 tebal nih. Besoknya boleh tes 1 kali lagi. Kalau misalkan sudah dapat garis 2 samar lagi, nggak perlu tes lagi. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya itu, Kak, kita itu harus bed rest total nggak sih setelah puncak ovulasi? Takutnya pembuahannya itu copot. Nggak perlu. Kalian tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Kalian juga tetap boleh berhubungan. Kalau misalkan kalian takut pembuahannya nggak berhasil, embrionya akan copot lagi, kalian boleh berhubungan keluarin di luar aja. Ya, sampai tanggalnya kalian head lagi. Kalau misalkan sudah telat head, boleh dites pack dulu. Kalau misalkan hasilnya positif, nanti dipiksain dulu kandungannya itu baik atau enggak, dibawa buat berhubungan. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, Kak, kalau misalkan kita masih garis 2 samar itu gimana? Kalau misalkan kalian masih mendapatkan garis 2 samar, 1 tebal 1 samar, itu biasanya itu artinya kalian belum puncak ovulasi. Teruskan ngeceknya sampai dapat garis 2 tebal. Ya, teruskan ngeceknya aja. Tapi kalian tetap boleh berhubungan walaupun garisnya itu masih garis 2 samar. Tetap boleh berhubungan. Berhubungan rutin aja 2 hari sekali, terutama pada masa subur untuk memperbesar peluang kehamilan kalian. Ya, terus pertanyaan selanjutnya itu, Kak, kapan sih kita bisa tahu pembuahannya berhasil atau enggak? Kak, kapan sih kita bisa panen hasil dari tes ovulasi ini? Kita bisa tahu pembuahannya berhasil atau enggak itu 14 hari setelah puncak ovulasi. Jadi silakan 14 hari kemudian kalian coba iseng lagi pakai tes ovulasi lagi. Kalau misalkan tes pada tes ovulasi ini menunjukkan garis 2 tebal, itu berarti menandakan pembuahan kalian berhasil. Artinya 14 hari setelah puncak ovulasi kan kita mendekati haid ya, atau bisa saja kalau siklusnya pendek bisa saja sudah telat haid. Kalau misalkan garis pada tes ovulasi ini menunjukkan garis 2 tebal, itu tandanya pembuahannya berhasil. Biasanya menandakan pembuahannya berhasil. Jadi nanti coba pakai tes pack kehamilan. Kalau pakai tes pack kehamilan ternyata positif, berarti memang kalian hamil. Seperti itu. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, kok aku tidak pernah dapat garis 2 tebal sih, Kak? Selalu samar terus. Kalau misalkan kalian selalu samar terus pakai tes ovulasi, coba diulang tesnya itu sehari minimal 2 kali. Kenapa harus 2 kali, Kak? Untuk mengurangi resiko kelewatnya puncak ovulasi kalian. Perlu kalian tahu, yang namanya puncak ovulasi itu bertahannya nggak lama ya. Durasinya rata-rata hanya 12-24 jam saja. Kalau dalam masa tersebut sel telurnya tidak berhasil dibuahi, maka akan diproses menjadi menstruasi. Jadi
silakan cek sehari itu 2 kali untuk mengurangi resiko kelewatnya puncak ovulasi kalian. Takutnya durasi sel telur dilepaskan kalian itu hanya sebentar. Ya, jadi cek silakan sehari itu minimal 2 kali. Ya, kalau misalkan mau ngecek sehari 2 kali berarti bisa di jam 10 pagi sama jam 8 malam. Intinya siang dan malam. Seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, kita tetap boleh HB lagi gak sih Kak setelah puncak ovulasi? Boleh. Kalian tetap boleh lanjut berhubungan setelah kalian puncak ovulasi. HB seperti biasa aja. Ya, insya Allah tidak akan pengaruh ke pembuahan. Kemarin juga ada yang komen di VT aku, katanya Dokter Boyke pun memperbolehkan kita tetap melakukan berhubungan setelah puncak ovulasi. Insya Allah tidak akan pengaruh ke pembuahan. Tapi kalau misalkan kalian takut pembuahannya copot, embrionya copot, boleh berhubungan tapi dikeluarin di luar aja ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Kak, kalau penderita PCOS itu bisa pakai tes ovulasi gak sih? Bisa. Alhamdulillah teman aku penderita PCOS, tapi dia konsultasi juga sama dokter ya. Kemudian dia pakai tes ovulasi, alhamdulillah sekarang dia berhasil hamil. Ya, jadi nggak apa-apa pakai tes ovulasi untuk penderita PCOS, tapi lebih disarankan pakai yang warna ungu. Ada 2 jenis ya, yang warna pink sama yang ungu. Yang ungu ini lebih sensitif, jadi lebih disarankan yang penderita PCOS itu pakai yang warna ungu. Yang pink ini untuk yang siklus headnya itu teratur. Jadi ada 2 jenis seperti ini ya. Kalau kalian penderita PCOS boleh pakai yang ungu, coba pakai yang ungu aja. Ya, seperti itu. Kalau misalkan sudah dapat garis sudah tebal, itu langsung berhubungan aja ya. Keakuratan menggunakan tes ovulasi itu mencapai 90% ngedeteksi puncak ovulasi kita. Ya, jadi kalau misalkan kalian sudah pakai tes ovulasi, kemudian kalian sudah berhubungan pada saat garis 2 tebal atau pada saat puncak ovulasi, tapi kalian masih gagal sampai 6 bulan pakai tes ovulasi, itu kalian perlu dicek. Baik suami maupun istri itu dicek supaya dicari tahu penyebabnya itu apa, yang menghambat kehamilan itu apa. Karena seharusnya ketika kalian berhubungan pada saat puncak ovulasi itu peluang kehamilannya tinggi. Seharusnya itu kalian hamil dalam waktu cepat ya, sebelum 6 bulan itu seharusnya sudah berhasil hamil. Aku juga pakai tes ovulasi selama 2 bulan itu berhasil hamil. Ada juga followers aku yang cuma 1 bulan pakai, dia berhasil hamil. Jadi seharusnya kalau kalian sudah berhubungan pada saat puncak ovulasi atau garis 2 tebal itu seharusnya bisa cepat hamil. Ya, jadi kalau 6 bulan sudah pakai tes ovulasi belum hamil juga, silakan diperiksain ke dokter obgyn supaya dicari tahu penyebabnya itu apa. Kemudian kalau kalian pakai tes ovulasi itu sebaiknya atau disarankan jalani pola hidup sehat juga. Kenapa Kak? Karena supaya sel telur kalian juga sehat, sel spermanya juga sehat. Suami dan istri jalani pola hidup sehat ya. Jadi kualitasnya sama-sama bagus. Supaya apa? Pembuahannya itu lebih maksimal. Supaya nanti cepat terjadi kehamilannya. Untuk yang suaminya perokok silakan diomongin supaya ngerokoknya itu lebih dikurangi lagi. Ya, oke, selanjutnya aku mau contohin kalian gimana cara menghitung masa subur ya. Untuk siklus yang pendek dulu. Untuk siklus yang pendek itu mulai masa suburnya hari ke-8 dari hari pertama haid. Siklus yang pendek berarti 25 hari ke bawah ya siklusnya ya. Hari ke-8 dari hari pertama kalian haid. Aku contohin misalkan kalian haid tanggal 2. Dihitung 8 hari kemudian, berarti tanggal 10 kalian mulai masa subur. Kalian bisa pakai tes ovulasi mulai hari ke-10. Ya, hari ke-10, 7 hari ke depan adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tanggal 10 sampai tanggal 16 itu adalah masa subur kalian. Silakan cek pakai tes ovulasi sampai tanggal 16. Tapi kalau sudah dapat garis 2 tebal, cukup. Nggak usah nunggu masa subur selesai baru stop. Nggak usah. Kalau misalkan di hari keempat sudah dapat garis 2 tebal, ya udah stop di hari keempat. Ya, seterusnya itu nggak usah cek lagi. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, puncak ovulasi itu hanya 1 kali dalam siklus menstruasi kita. Ya, jadi cukup kalau misalkan sudah dapat garis 2 tebal, itu cukup ngetesnya. Kemudian untuk siklus yang normal itu antara 28 sampai 30 hari ya. Itu mulai masa suburnya di hari ke-11 dari hari pertama haid. Aku contohin kalian haid tanggal 6. Dihitung 11 hari kemudian berarti tanggal 17. Tanggal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, sampai tanggal 23 itu masa subur kalian ya. Ngetesnya itu sama. Kalau sudah dapat garis 2 samar, stop ngetesnya. Oke ya. Kemudian untuk siklus yang panjang, itu mulai masa suburnya hari ke-17 dari hari pertama haid. Ya, kalau misalkan
kalian haid itu misal tanggal 2, 17 hari kemudian dihitung berarti tanggal 19. Tanggal 19 itu kalian mulai masa subur. Tanggal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tanggal 19 sampai tanggal 25 itu kalian masa subur ya. Silakan cek pada masa-masa tersebut. Tapi untuk siklus yang panjang silakan tes lebih panjang harinya lagi ya, karena siklusnya itu panjang. Jangan hanya 7 hari deh, 10 hari ya. Oke, 10 hari itu kalian pakai tes ovulasi. Kalau misalkan sudah dapat garis 2 tebal, stop ngetesnya. Oke ya. Ketika kalian sudah dapat garis 2 tebal, sebaiknya langsung berhubungan di hari yang sama ketika dapat garis 2 tebal. Jangan nunggu besok, jangan nunggu subuh. Diharapkan langsung berhubungan aja. Karena perlu kalian tahu yang namanya sperma itu yang namanya sel telur itu rata-rata hanya bertahan 12 sampai 24 jam saja. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin, secepat mungkin, semaksimal mungkin. Oke ya. Sampai sini mungkin sudah ada sedikit gambaran ya. Boleh yang mau tanya, boleh silakan komen, nanti insya Allah aku jawab dengan video ya, atau nanti aku balas dengan ketikan ya. Yang sudah jelas silakan dicoba pakai tes ovulasinya. Oke ya. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian. Yang suka silakan like ya, yang semoga membantu. Yang merasa terbantu silakan like, yang belum follow silakan follow dulu, yang masih pengen tanya boleh komentar. Oke ya. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.